Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Wahyuni, NIM 9010118030, akan sedikit menjelaskan tentang akad ijarah. Baik, yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang definisi ijarah. Ijarah menurut etimologi berasal dari kata masdar kata ajara ya'jiru, yang berarti memberikan upah atau kompensasi atas sebuah pekerjaan. Al-ya'jiru berarti upah atau kompensasi sebuah pekerjaan. Kemudian adapun makna dari al-yajru yaitu sebagai pengganti baik material maupun imaterial. Ijarah menurut Al-Syarbini, ijarah merupakan akad menukar manfaat suatu barang dengan sesuatu, di mana manfaat itu merupakan manfaat halal dan diperbolehkan oleh syara. Berikutnya ijarah terbagi atas dua, yaitu ijarah sewa barang dan ijarah sewa jasa atau tenaga. Ijarah sewa barang yaitu jual beli sewa barang. Ijarah sewa tenaga adalah jual beli sewa atau jual beli jasa atau tenaga yang disewakan. Adapun dasar hukum ijarah yaitu terdapat dalam beberapa surah, salah satunya dalam surah At-Talaq ayat 6, yang artinya kemudian apabila mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka hendaklah kamu memberikannya upah. Dan ada pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar yang artinya kemudian berilah upah orang yang bekerja. Berilah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering, berarti kita harus memberikan upahnya secepat mungkin. Adapun dengan syarat ijarah terdapat 4, yaitu pihak yang menyewa yaitu mustajir. Orang yang memberi sewa yaitu musjir. Adapun dengan barang atau objek ijarah yang merupakan manfaat suatu barang atau jasa. Yang ketiga, ijab dan kabul atau sigah. Adapun dengan syarat-syarat ijarah terbagi atas 4, yaitu syarat terjadinya akad atau syuruti inkat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, yaitu syaratnya harus berakal, muzamis, mumayyiz maksud saya, kemudian balik. Balik tidak disyaratkan oleh mazhab Hanafiyah. Adapun dengan syarat pelaksanaannya atau syuruti al-nafs yang berkaitan dengan apabila barang yang akan dijarahkan atau disewakan harus milik pribadi, kepenguasaan dan kepemilikan pribadi. Adapun dengan syarat sah atau al-sahih yaitu tidak ada unsur keterpaksaan, atau saling suka sama suka, kemudian manfaatnya harus jelas, kemudian sewa atau upah harus dapat diberikan, kemudian tidak boleh menyewa orang untuk melakukan kewajibannya, manfaat hukumnya mubah oleh syara. Namun terus kita tidak boleh menyewa orang untuk melakukan maksiat. Selanjutnya orang yang menyewa tidak boleh mengganggu. Orang yang menyewakan tidak boleh menggunakan barang yang disewakan karena sudah hak si orang yang menyewa. Kemudian manfaatnya harus digunakan sebagaimana mestinya. Kemudian upah atau sewa harus bernilai dan berharga. Selanjutnya barang yang disewakan harus diberikan agar dapat bergerak. Adapun yang keempat yaitu syarat pengikat atau syurutu al-luzum, yang
yang berkaitan dengan manfaat barang yang disewa tidak boleh rusak, sehingga manfaatnya tidak boleh cacat, maksud saya, sehingga manfaatnya tidak hilang. Nah, selanjutnya tidak ada uzur yang dapat merusak akad. Nah, adapun uzur-uzur yang dapat merusak akad ada 3, yaitu dari si penyewa ataupun orang yang menyewakan dan barang. Nah, adapun sewa yang adapun uzur yang diberikan uzur yang batal karena si penyewa seperti pailit atau bangkrut, seperti bangkrut sehingga tidak dapat membayar sewa serta upah, sehingga si penyewa dapat membatalkan akad ijarah. Nah, adapun dengan uzur karena si orang yang memberikan sewa, seperti adanya jatuh tempo hutang. Nah, namun hutang itu tidak dapat dilunasi kecuali dengan menjual barang yang disewakan, dan di sini akad ijarah rusak atau fasak. Nah, adapun dengan ijarah yang rusak karena barang yang disewakan, seperti contohnya apabila seseorang menyewa kamar mandi, kemudian air di dalam kamar mandi tersebut tidak ada karena ada suatu hal, maka ijarah juga di sini rusak atau fasakh. Nah, adapun ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT menurut Fath Hasan adalah suatu kepemilikan manfaat dengan jangka waktu tertentu, kemudian diberikan kepada si penyewa, seperti itu. Nah, adapun dengan bentuk-bentuk ijarah muntahiyah bitamlik ada beberapa. Yang pertama memang akad yang dimaksudkan sejak awal untuk menjual barang tersebut kepada si penyewa. Nah, adapun dengan akad yang memang sejak awal diberikan untuk murni hanya untuk disewakan, namun penyewa diberikan hak untuk memiliki dalam jangka waktu tertentu dan dengan jumlah pengganti tertentu. Nah, kemudian ijarah akad yang memang dimaksudkan untuk dilakukannya transaksi jual beli, seperti transaksi jual beli barang sewa, seperti oleh sebab itu pihak penyewa dan orang yang menyewakan menggunakan akad mengikat, seperti itu. Nah, adapun yang selanjutnya adalah akad yang memang sejak awal untuk dihibahkan, sehingga jadi pihak penyewa dan orang yang menyewa membuat akad mengikat. Nah, adapun yang terakhir yaitu akad yang memang dimaksudkan untuk menyewa manfaatnya dalam jangka waktu tertentu dan pihak penyewa diberikan kepada 3 bagian opsi. Nah, selanjutnya yaitu implementasi ijarah pada perbankan syariah, seperti barang modal atau aset seperti gedung dan bangunan. Nah, adapun dengan barang-barang produksi seperti mesin dan alat-alat berat. Nah, adapun dengan ongkos pengiriman baik melalui darat, udara maupun laut. Nah, selanjutnya yaitu proses implementasinya. Nasabah mengajukan pembiayaan ke bank syariah, kemudian bank syariah mencari barang yang diinginkan oleh nasabah, kemudian memperhatikan objeknya, tarif serta periodenya, dan jika sudah disepakati maka akan diberikan kepada nasabah, dan nasabah harus memberikan jaminan kepada bank syariah. Kemudian apabila telah selesai masa sewa, maka si penyewa memberikan kembali kepada pihak bank. Kemudian apabila pihak bank membeli sewa itu disebut al-bai'u, seperti itu. Nah, jika bank kembali menyewakan barang tersebut kepada orang lain, itu dinamakan al-ijarah wal ijarah atau ijarah paralel. Nah, sedangkan dengan implementasi IMBT pada perbankan syariah seperti siklusnya seperti ini. Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank, kemudian mencari objek yang akan disewa, kemudian bank menyewa yang diinginkan oleh nasabah. Kemudian apabila telah disepakati
bentuknya periode dan tarifnya, maka akan ditandatangani akad tersebut. Dan jika si penyewa ingin memiliki tersebut, maka hendaklah penyewa membayar secara berangsur-angsur. Nah, selanjutnya apabila tidak ingin dilakukan seperti untuk mengambil hanya untuk menyewa dan tidak ingin memiliki hanya untuk menyewa, maka akan dikembalikan lagi kepada bank. Nah, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.